Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Raihana Ramadhani dengan NIM L1A019026. Saya akan melakukan praktikum laboratorium dasar-dasar oceanografi yang terdiri dari 5 acara. Acara pertama yaitu salinitas. Salinitas adalah kadar garam yang terlarut dalam air yang biasanya dinyatakan dengan satuan part per thousand. Sebaran salinitas di laut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan, dan aliran sungai. Perbedaan nilai salinitas di laut juga dapat disebabkan terjadinya pengacauan atau mixing akibat gelombang laut yang ditimbulkan oleh tiupan angin. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum salinitas yaitu hand refractometer, kemudian ada tisu, dan pipet tetes. Lalu bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini ada aquades dan air sampel. Cara mengoperasikan hand refractometer. Yang pertama, pastikan alat sudah terkalibrasi. Caranya membuka cover atau penutup, tetesi dengan aquades, dan diteteskan di tempat sampel bagian kacanya. Kemudian dibersihkan dengan tisu. Tetesi kembali dengan aquades. Tutup covernya. Kemudian arahkan alat pada sinar datang. Amati, lihat skala dari teropong. Apabila skala belum menunjukkan angka 0, maka perlu diputar baut kalibrasinya. Buka cover dengan hati-hati. Bersihkan bagian kaca atau tempat sampel dengan kertas tisu. Setelah itu, ambil beberapa mili air media sampel dengan menggunakan pipet. Cukup 1 tetes. Kemudian, cover ditutup kembali. Arahkan refraktometer tersebut ke arah datangnya cahaya. Baca salinitas sampel air melalui teropong. Angka yang ditunjukkan oleh garis batas biru dan putih dalam lingkaran adalah angka salinitas sampel air. Kemudian angka tersebut dicatat. Cara merawat hand refractometer. Pertama, dibuka cover atau penutup. Lalu ditetesi tempat sampel bagian kacanya dengan aquades beberapa kali, sampai larutan garam bersih dan tidak ada kristal-kristal garam yang tersisa. Setelah itu, dibersihkan dengan tisu. Apabila masih kurang bersih, ditetesi kembali dengan aquades. Lalu, cover ditutup. Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatur proses fisiologi dan penyebaran organisme laut. Suhu perairan bervariasi secara horizontal sesuai dengan garis lintang dan secara vertikal sesuai dengan kedalaman perairan tersebut. Faktor yang mempengaruhi suhu permukaan laut adalah letak ketinggian dari permukaan air, intensitas cahaya matahari yang diterima, musim cuaca, kedalaman air, sirkulasi air, dan penutupan awan. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum temperatur adalah termometer air raksa dan tali rafia. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah air media. Pertama, diikat kedua ujung termometer dengan tali seperti ini. Lalu, dimasukkan termometer air raksa ke dalam sampel air. Ditunggu sampai 3 menit. Ketika air raksa dalam termometer sudah tidak bergerak, dibaca ketinggian air raksa dalam termometer tersebut. Angka suhu air ditunjukkan oleh ketinggian skala air raksa, kemudian dicatat hasilnya. Gelombang adalah gerakan dari setiap partikel air laut berupa gerak longitudinal dan orbital secara bersamaan yang disebabkan oleh transmisi energi. Gelombang laut adalah penjalaran energi yang membawa energi dari laut lepas ke tepi pantai. Gelombang laut umumnya timbul karena pengaruh angin, walaupun ada faktor lain seperti aktivitas seismik, yaitu gempa dalam laut, kemudian letusan gunung berapi bawah laut,
gerakan kapal, dan gaya tarik-menarik benda angkasa yaitu bulan dan matahari. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum miniatur gelombang yaitu styrofoam, kemudian akuarium atau wadah seperti ini, lalu penggaris. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah air. Disiapkan wadah seperti ini, kemudian diisi dengan air. Disiapkan alat ukur seperti penggaris, kemudian ditempelkan di salah satu sisi wadah ini. Kemudian disiapkan styrofoam yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Pertama, dimasukkan styrofoam ke dalam wadah yang sudah berisikan air. Kemudian styrofoam diangkat dan dilihat berapa banyak gelombang yang terjadi. Densitas adalah jumlah zat yang terkandung dalam suatu unit volume. Densitas suatu bahan tidak sama pada setiap bagiannya, tergantung pada faktor lingkungan seperti suhu dan tekanan. Satuan densitas adalah kilogram per meter kubik. Faktor-faktor yang mempengaruhi densitas adalah pertama suhu. Apabila suhu bertambah tinggi, benda akan menguap, dan jika suhu rendah, benda dapat membeku sehingga sulit mengetahui densitasnya karena volumenya tidak stabil. Yang kedua adalah massa benda. Apabila massa benda besar, kemungkinan massa jenis atau densitasnya juga besar. Yang ketiga adalah volume benda. Apabila volume benda besar, massa jenis dan massa benda akan berpengaruh pada ukuran partikel dan kekentalannya. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum densitas adalah wadah bening, kemudian termometer air raksa, gelas plastik, timbangan. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum densitas adalah air, kemudian ada garam, zat pewarna, dan es batu. Dituangkan air berwarna dengan salinitas ke dalam wadah melalui sisi kaca wadah tersebut. Perubahan yang terjadi kemudian dicatat. Tuangkan air es berwarna ke dalam wadah secara hati-hati melalui sisi kaca. Amati perubahannya. Dapat dilihat bahwa temperatur yang lebih rendah berada di lapisan bawah, sedangkan temperatur yang lebih tinggi berada di lapisan atas. Suhu mempengaruhi densitas suatu perairan karena densitas merupakan parameter fisik yang penting memengaruhi suatu perairan. Semakin tinggi suhu suatu perairan, maka semakin rendah densitasnya. Kecerahan atau cahaya merupakan ukuran transparansi perairan yang ditentukan secara visual menggunakan CCDs. Nilai kecerahan dinyatakan dalam satuan meter. Nilai ini sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan, dan padatan tersuspensi, serta ketelitian orang dalam melakukan pengukuran. Kekeruhan perairan merupakan keadaan terbalik dari kecerahan perairan. Kekeruhan perairan atau yang biasa disebut dengan turbiditas perairan merupakan suatu keadaan perairan di saat semua zat padat berupa pasir, lumpur, dan tanah liat atau partikel-partikel tersuspensi dalam air.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerahan adalah substansi material organik dan anorganik yang larut di dalamnya, serta organisme renik seperti plankton. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum cahaya dan kekeruhan: wadah bening, timbangan, dan senter. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah: terdapat sedimen atau tepung dengan konsentrasi yang berbeda. Wadah bening diisi dengan air. Kemudian dimasukkan sedimen konsentrasi terendah. Kemudian dihomogenkan. Kemudian dihidupkan senter dari arah sisi lebar wadah, kemudian dihitung panjang lintasan sinar yang dapat menembus air. Kemudian lanjut dengan penambahan konsentrasi kedua. Dihomogenkan kembali. Setelah itu, lakukan hal yang sama seperti tadi. Diukur cahaya yang masuk sekitar 3 cm. Dimasukkan konsentrasi ketiga. Lalu diaduk kembali hingga homogen. Kemudian diukur panjang sinar cahaya yang dapat menembus. Panjang cahaya yang bisa menembus sekitar 2 cm. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin keruh suatu perairan, maka intensitas cahaya yang masuk akan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan referensi bahwa kekeruhan suatu perairan berpengaruh terhadap penetrasi cahaya yang masuk ke dalam kolom air.